Telaga Humanistik. Reshuffle, simfoni baru atau sekedar ganti nada? Dentum berita reshuffle kemarin terdengar seperti orkestra yang tiba-tiba mengubah partitur. Nama-nama diumumkan, wajah-wajah lama sebagian besar dipertahankan. Sementara, kamera stasiun televisi menyorot senyum mereka, tepuk tangan, dan janji. Tapi di balik itu, pertanyaan mengapung di udara. Apakah ini simfoni baru yang akan membawa harmoni atau hanya sekedar pergantian nada agar konser kekuasaan terdengar segar sesaat? Di panggung politik, reshuffle sering dipentaskan seperti pertunjukan teater. Lampu sorot diarahkan ke menteri yang baru dilantik, kata-kata diucapkan penuh harapan, seolah-olah dengan mengganti pemain, cerita akan berubah. Padahal, penonton yang sudah lama duduk di kursi rakyat tahu, seringkali naskahnya tetap sama, hanya aktornya saja yang berganti kostum. Pierre Bourdieu pernah menulis tentang habitus, pola pikir dan perilaku yang dibentuk oleh struktur. Dalam konteks ini, kursi menteri bukan hanya soal individu, melainkan bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar. Seorang menteri boleh saja punya niat baik, tapi jika orkestra sudah dipandu oleh konduktor dengan irama tertentu, ia hanya bisa mengikuti ketukan, bukan menciptakan melodi sendiri. Jalaluddin Rumi dalam bahasa yang lebih sofistik pernah menyampaikan, bukan suara seruling yang penting, tapi udara yang mengalir di dalamnya. Seindah apapun nada reshuffle, yang menghidupkannya bukanlah pergantian semata, melainkan arah dan jiwa dari kekuasaan itu sendiri. Publik tentu menaruh harapan. Di warung kopi, di media sosial, di ruang-ruang kerja, orang bertanya, apakah wajah baru ini akan menyentuh hidup mereka? Apakah harga-harga akan lebih terjangkau? Apakah kebijakan akan lebih berpihak? Atau reshuffle hanyalah kosmetik, polesan kecil di atas kampas yang sudah penuh dengan coretan? Dan dalam setiap perubahan, ada yang lahir sebagai harapan, ada yang kembali sebagai keraguan. Maka reshuffle bisa menjadi simfoni baru bila benar-benar mengubah arah musik, membawa nada yang menyentuh rakyat, tapi ia juga bisa sekedar pergantian nada kecil yang tak lebih dari jeda dalam konser panjang sebuah kekuasaan. Sementara penonton tetap menunggu, apakah akhirnya akan terdengar lagu yang benar-benar berpihak kepada mereka? Saya Ansar Aminullah dalam Telaga Humanistik.